Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan kajian kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Ya. Kemudian untuk semuanya di mancanegara, di dalam negeri, ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jangan videoku diunduh lalu dipotong-potong nggak karuan, lalu diadu-adu dengan video lainnya, jangan. Ya. Oke, berikutnya terima kasih untuk kalian semua. Aku nggak bisa sebutkan satu persatu yang telah mendoakan untukku dan keluarga, dan aku juga berdoa semoga kebaikan doa itu tersurahkan juga bagi kalian yang mendoakan. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan di seri kedua ya, seri kedua. Untuk yang di TikTok terima kasih ya telah setia menunggu. Kita lanjutkan ya, seri yang kedua. Waduh, rungkat ya. Sebentar yang di YouTube ya, ini ada masalah rungkat ya. Sebentar ya, ini ada rungkat, ada kendala ini. Sebentar. Di cut dia sama TikToknya ya, sama TikToknya di cut. Kemarin nggak di cut loh, ini di cut ya. Aduh, ini memulai kok kesini dia. Sebentar ya. Aduh, live silakan. Oke. Sorry untuk yang di YouTube ya, ada kendala karena memang ini nggak ada operatornya. Semua dikerjakan sendiri ya. Jadi ya seperti ini ya. Sebentar. Ini ada kendala di TikToknya. Kenapa nggak bisa keluar ya? Sebentar ya. Sebentar. 1, 2, 3. Oke. Ada salah pencet tadi. Sebentar ya. Kita tidak mau lagi ya. Sebentar, saya lihat dulu. Halo teman-teman. Kenapa ya? Bisa dibantu tap-tapnya teman-teman? Tadi terputus ya. Mohon sorry tadi terputus. Oke, tolong dibantu tap-tapnya ya, supaya nggak diputus lagi.
Oke teman-teman, sorry ya, ya begitulah, diputus sama TikTok. Kalau kemarin kan nggak diputus kemarin ya. Jadi yang tadi sudah gabung bisa gabung kembali ya. Oke, sekarang aku mau jelaskan surat untuk teman-temanku yang Islam dulu ya, supaya dia bisa ngerti ketika aku bilang kok ada anak Allah sih. Nih ya, hapus dulu. Islam ya, itu didakwakan pertama kali di mana objek dakwahnya? Tempatnya di mana? Lokusnya di mana? Ya. Ada yang bilang Makkah, ada yang bilang Bakah. Waalaikumsalam. Ini Soleha kecil pulang sekolah. Islam itu pertama didakwakan itu ya abad 6 itu ya. Itu di Makkah, atau ada yang bilang Bakah. Ya, di sini nih. Bentar, habis dulu. Di sini nih. Maka lawan yang dihadapi itu adalah Arab pagan. Arab pagan. Nih. Nah, dari sini kalian tahu nanti kalau ada yang bilang Islam itu nyembah batu dan bilang pagan, itu karena dia nggak tahu urusannya. Justru Islam itu hadir itu berhadapan dengan Arab pagan. Mana mungkin Islam itu pagan, orang dia itu berhadapan dengan Arab pagan. Batu itu hanya sebagai titik temu, meeting point. Kayak itu? Ini lampunya kalau nggak berguna, tolong dianu supaya hemat energi. Oke, gue ulangi ya. Sampai mana tadi? Lupa gue. Batu, lampunya ini. Batu, ya, itu bukan yang disembah. Itu kalau kita di dunia industri ada namanya assemble point. Assemble point itu titik temu. Misalkan kita produk mobil ya, sasis di produk di sana, kursi di sana, radiator di sana, terus body di sana. Itu nanti diketemukan pada waktu perangkaian. Tempat merakainya itu disebut assembling point. Titik temu. Lah, batu itu titik temu, bukan yang disembah. Ka'bah itu kenapa tuh? Waduh, dari tadi berarti 8 menit. yang seri 1 Tapi nggak mau masuk Pak. ada kesalahan teknik saudaraku ya. Speakernya belum tertancap tadi. Untuk teman-teman YouTube nggak ada masalah. Mungkin yang di untuk teman-teman TikTok nggak ada masalah. Untuk yang di YouTube, kalau yang seri 1 nanti suaranya kurang jelas karena lupa tadi colokan jacknya nggak dimasukkan ya, mic-nya, nanti bisa didengar lewat pakai headset ya. Aku kalau harus ngulangi lagi capek, 1 jam penuh tadi. Ya itulah namanya keterbatasan. Seperti kamu tahu ya. Aku ngurusi semuanya. Tadi ditinggal sama Gra itu. Ya. Kalau ada Gra itu masih mending. Ya, seharusnya kan aku nggak ngurusi semuanya, aku tinggal duduk, shot materinya apa aku bahas. Ini nggak lampu segala macem. Jadi tadi sempat lupa ya. Cuman kembali tadi yang aku bilang, supaya kalian juga nanti kalau sama seperti aku, ya doanya sih jangan seperti aku, harus lebih makmur dari aku ya. Ya, lebih mapan dari aku sehingga dakwah itu bisa enjoy gitu. Tetapi ketika kamu seperti aku nanti dengan kondisi yang apa adanya, jangan itu menyurutkan dakwah kamu. Jangan. Ya.
Jangan menunggu sempurna dulu baru dakwah. Sudah zona nyaman ya, ada ini ada itu baru dakwah gitu. Ya. Enggak, apa adanya kita dakwah karena kita tidak dituntut di luar apa yang kita mampu, ya. Mampunya begini ya begini. Ya, ini enggak, bukan studio ini ya. Ini ruangan biasa yang mungkin 2 kali 3 meter gitu ya. Oke, itu ya untuk seri satunya. Teman-teman yang di YouTube nanti bisa pakai headset kalau dengar karena tadi kelupaan jacknya nggak dimasuk, no jack mic-nya. Oke, sampai mana tadi? Kok komen-komen di TikTok aku nggak bisa baca ya, hanya menyukai live gitu, kenapa? Ya, oke. Ini aku jelaskan untuk temanku yang Islam dulu supaya nggak protes dia ketika aku nyebut anak Allah. Aku jelaskan Ka'bah itu ya, batu itu ya, baik Ka'bahnya maupun Hajar Aswadnya lah ya, sudah kita gabung jadi satu supaya ringkas. Bukan itu yang disembah orang Islam. Yang disembah orang Islam itu ya alif, lam, ha. Begitu juga yang disembah Yahudi itu adalah YHWH, Yahva, bukan tembok itu. Jadi salah nanti. Ya. Buktinya apa orang Islam tidak menyembah Ka'bah itu? Ka'bah itu ya ada burung terbang ya, buang kotoran di situ. Kalau ganti selimutnya itu ya diinjek. Masa ada Tuhan diinjek? Tuhan yang T besar, U besar, H besar, A besar, N besar loh ya. Yang sudah aku jelaskan kemarin. Dia bukan sesembahan. Kalau dia sesembahan, masa sembah-sembahnya diinjek? Kalau itu kita ganti itu apa namanya? Kiswa ya. Bajunya yang menutupi menyelimuti Ka'bah itu kalau kita ganti itu orangnya kan harus naik ke atas itu kan diinjek gitu Ka'bahnya. Masa sesembahan diinjek? Kan enggak ya. Begitu juga Hajar Aswad itu bukan sesembahan itu. Sahabat Umar bilang kalau saja aku tidak melihat Kanjeng Nabi Muhammad mencium saja, dia nggak mau mencium. Begitu kuatnya akidah sahabat Umar ya. Jadi bukan itu, hanya titik temu supaya tidak ngawur ke sana. Lain kalau kita di tempat yang luas kita tidak tahu di mana arah Ka'bah itu bisa. Al-Qur'an mengatakan dimanapun kau melihat di situ ada wajah Allahmu. Karena Allah itu tidak terikat ruang dan waktu. Gitu loh. Ya, cara berpikirnya begitu ya. Maka tidak benar kalau Islam itu pagan. Justru Islam berhadapan dengan Arab pagan. Belum ahli kitab. Ahli kitab nggak ada di sini. Maksudnya nggak ada, ya ada 1-2 ada. Tidak signifikan. Abad ke-6, abad ke-7 ahli kitab itu tidak signifikan ada di Makkah. Ya. Dia nanti adanya itu di Madinah. Makanya surat-surat Al-Qur'an itu Makkiyah dan Madaniyah itu beda. Madaniyah rivalitasnya itu ahli kitab. Yang sebetulnya sebelum Kanjeng Nabi hijrah, ya, dia harapkan ya, beliaunya itu mengharapkan ahli kitab ini akan mendukung dia karena punya satu benang merah. Tapi ternyata di lapangan diametral, justru menjadi saingan. Yahudi sendiri, Nasrani sendiri, Islam sendiri. Enggak satu padu sebagai dinullah, enggak, kan terpecah 3 ini. Ya. Nah, makanya ya ayat-ayat yang berisi tentang polemik terhadap ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu enggak ada di surat Makkiyah, adanya di surat Madaniyah. Bagaimana mau ada di surat Makkiyah, orang di Mekah saja enggak ada komunitasnya yang signifikan kok. Ini gue harusnya ngopi, tapi karena gue lagi puasa jadi nggak ngopi. Makanya ngomongnya pelan-pelan. Untuk teman-teman yang puasa Syawal, terima kasih ya sudah puasa Syawal, meskipun itu hadisnya masih perlu untuk dipelajari lagi ya. Gue ini Selasa, kelahiran gue puasa hari Selasa. Nah, tapi gue juga akan lanjutkan nanti ke Syawal, puasa Syawal. Ya. Meskipun ya hadisnya itu perlu kita pelajari lagi itu hadisnya. Nanti kenapa begitu nanti lain waktu ya kita bahas ya.
Nah, ini bukti bahwa gue itu juga belajar hadis. Jadi ngawur kalau bilang gue seperti itu anti hadis, anti ya ingkar sunnah. Itu nggak bener itu. Bagaimana orang bisa sholat kalau dia ingkar sunnah? Ya, oke. Ya, gue jelasin lagi. Ya, Islam di Makkah itu berhadapan dengan Arab pagan. Tidak berhadapan dengan ahli kitab. Nanti ahli kitab itu setelah hijrah adanya di Madinah. Abad ke-6 ke-7 tidak ada dalam artian yang signifikan komunitas ahli kitab itu tinggal di Makkah. Maka itulah akhirnya kita tahu kenapa surat-surat Makkiyah itu tidak pernah ya berpolemik dengan ahli kitab. Sebabnya ya orangnya nggak ada. Dakwah Kanjeng Nabi dihabiskan untuk menghadapi Arab pagan ini loh. Habis waktu Kanjeng Nabi untuk menghadapi Arab pagan ini. Ini rewel juga Arab pagan ini. Makanya gue bilang tadi, kalau Islam dibilang pagan, lu geblek apa? Justru Islam itu berhadapan dengan pagan. Lain ya, kalau kalian, ini supaya rasional aja sih ya. Bukan maksudnya menyerang, enggak. Kalian kan tidak mungkin ya menginjak foto Yesus atau patung Yesus. Tidak mungkin. Ya. Karena apa? Masa sesembahan diinjak? Masa sesembahan di apa ini? Kata orang Jawa diidek-idek. Kan enggak. Diinjak kan enggak mungkin karena dalam saudaraku Kristen, bagi Anda yang Kristen itu sesembahan. Itu cara ngetesnya yang gampang kan begitu. Ini kan yang diajarkan oleh mualaf kita yang dari Singapura atau dari Taiwan itu ya. Singapura atau Malaysia gue lupa itu, yang pernah ke Indonesia juga. Itu kerangka berpikirnya rasional itu. Kan dia menjelaskan begitu. Nah, kita orang Islam kalau naik ke atas ganti kiswa ya, di bawahnya itu ada Ka'bah, ada Hajar Aswad. Ya itu ya diinjek. Nggak apa-apa karena bukan itu sesembahannya. Bukan itu yang disembah. Beda dengan saudara Kristen kita, nggak mungkin dia nginjak patung atau lukisan Yesus, nggak mungkin. Karena itu sesembahan mereka. Itu sesembahan Anda, gitu loh. Jadi cara ngujinya begitu. Ya. Sama dengan kalau baca kitab Daniel. Daniel itu 3 kali sehari menghadap Yerusalem. Dia sholat. Baca di kitab Daniel. Kalau kami kan kemudian menjadi berubah syariatnya, ya itu hak prerogatif Nabi Allah, bukan Nabi. Nabi itu hanya menyampaikan. Itu hak prerogatif Allah merubah. Kita menjadi 5 kali sehari menghadap Ka'bah. Kalau Daniel menghadap Yerusalem, gitu loh. Ya, lah kita ini yang Yahudi dan yang Islam kalau sholat itu menghadapnya sama ke barat tengah sana. Kalau Kristen kan ke segala arah, nggak tahu kok bisa begitu. Tapi itu nantilah bahasannya ya. Nggak punya kiblat gitu ya. Kalau Islam Yahudi punya kiblat. Jadi Islam di Indonesia dan Yahudi di Indonesia kalau sholat itu menghadap yang sama ke barat tengah sana. Ya, ini teman-teman TikTok mungkin bingung ya. Kalau sudah ngaji di YouTube ngerti. Kita nyebutnya barat tengah. Kita harus percaya diri sebagai bangsa Indonesia. Timur Tengah itu kalau dilihat dari Inggris, kita bukan orang Inggris, kita orang Indonesia. Ya, maka nyebutnya Barat Tengah. Nah, kita anti mainstream akhirnya kan. Mainstream menyebutnya Timur Tengah. Itu geblek. Timur Tengah itu kalau dilihat dari Inggris gitu ya. Kita orang Indonesia kok ya. Oke, itu menjadi salah satu pertimbangan oleh saudara-saudara Yahudi kita. Mereka kalau sholat itu mau sholat di masjid kita mau. Pertama, arahnya sudah ketemu. Sama-sama menghadap ke barat tengah. Meskipun kita menghadap ke Ka'bah, saudara Yahudi kita menghadap ke Yerusalem. Tembok itu. Itu loh. Kalau ke gereja nggak mau mereka. Ya. Alasan pertama tadi itu kiblatnya sudah sama. Yang kedua,
Sesembahannya juga sama, cuman mereka menyebutnya alif lam lam. Mereka menyebutnya YHWH. Sama-sama tetragramaton, 4 huruf mati. Gitu ya. Ini sekilas saja supaya kalian ngeh. Ini introduction sebelum aku menjelaskan anak Allah ini. Ya. Kajianku itu tidak strike, dia singular, berputar kemana-mana. Ya. Sekarang aku jelaskan lagi. Ya. Maukah Yahudi sholat di gereja? Mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Lihat video Gus Beti ya. Kalau Islam itu masih memberi ruang terhadap Kanjeng Nabi Isa. Dia adalah salah satu nabi yang harus dimuliakan. Kalau Yahudi tidak memberi ruang. Lihat penjelasannya di videoku. Jadi kalau aku lihat saudara Yahudiku cerita tentang baginda Yesus, waduh ngeri. Mereka sama sekali tidak memberi ruang. Kalau kami Islam menghormati beliau sebagai nabi yang dimuliakan oleh Gusti Allah Agung. Nggak mungkin kami menistakan. Ini juga supaya pendeta Mel Atok juga paham ya. Nggak apa-apa Pak Pendeta, Anda belajar Islam ya. Nggak harus masuk Islam, nggak apa-apa. Seperti gue kan belajar kekristenan juga nggak harus gue masuk Kristen gitu. Ya. Oke. Sekarang ke sini. Dalam perspektif Arab pagan, ya. Mereka itu sudah kenal nama Allah loh. Ya, mereka sudah kenal dari mana? Dari Bapak Ibrahim. Jadi sebelum Kanjeng Nabi dilahirkan, sebelum Islam didakwakan, nama itu sudah mereka kenal dari Bapak Abraham. Bapak Ibrahim kalau kita. Tapi sama Abraham itu ya Ibrahim ya Abraham. Jangan lagi dipisahkan seperti orang memisahkan Yesus sama Isa. Itu referensinya kemana gitu. Ya. Ya. Paham ya? Arab pagan. Ya. Pagan, bahasa itu ada 2. Ada metafora, ada harafiah. Ya. Lihat di surat 3 ayat yang ke-7 kalau nggak salah. Ada ayat mukamat, ada ayat mutasabihat. Ya. Hati-hati. Makanya kita belajar sastra juga perlu untuk kita mendalami pesan-pesan Qur'ani. Nggak salah pasang. Kalau mutasabihat kamu pahami secara mukamat, itu bermasalah. Mukamat kamu pahami secara mutasabihat juga bermasalah. Jadi kita harus tahu logika kalimat ini kemana ya. Dia harus dipahami secara mutasabihat atau secara mukamat. Itu perlu kecerdasan tersendiri. Di samping nahu sorob itu memang sorob nahu kalau gue bilang. Itu juga harus dipelajari. Itu. Ya. Oke. Istilah anak dalam Arab pagan ya, anak itu dipahami secara harafiah. Sementara anak itu tergantung konteksnya, dia bisa dipahami secara metafora. Gitu loh. Jadi ada mukamat, ada mutasabihat. Bagi Arab-Arab pagan, ini yang pertama kali ya menghadapi Islam ketika Islam itu didakwakan Kanjeng Nabi, memahami istilah anak itu dalam arti harafiah. Padahal anak itu bisa juga dipahami secara metafora. Gitu loh. Kalau ini berarti nanti dia genetika. Ya. Kalau ini ya metafora itu bukan genetika. Ya. Tapi dia menunjukkan relation, hubungan. Ya. Terima kasih yang di TikTok ya. Jangan lupa di tap-tap terus supaya nggak rungkat lagi ya. Cuman gue nggak tahu kenapa gue nggak bisa baca komen ya. Yang ada ini cuman menyukai live hampir murtad, nggak buka room bang. Oh ini masuk nih hampir murtad. Bagaimana buka room, gue caranya aja belum ngerti kok. Gue cara naikin lu gue nggak ngerti, masih belajar ya. Gue ini gaptek yang gini-ginian, makanya seharusnya gue itu harus ada yang bantu ya.
Ya, kalau mau lihat diskusi gue di room lain ya, di komalnya teman-teman biasanya gue masuk ke sana. Kalau di komal gue itu gue belum pernah, nggak ngerti caranya gue. Bagaimana membisukan itu apa namanya itu? Membisukan gitu aja lah ya. Bagaimana caranya ngangkat, bagaimana menurunkan tuh nggak ngerti. Ya, masih belajar mas. Maybe sometime nggak tahu lah ya. Oke, gue balik ke sini ya. Balik ke sini. Dalam Arab pagan, ya, istilah anak itu dipahami secara harafiah, jadi dia genetika. Tidak dipahami secara metafora yang itu relation. Nah, ya tidak mungkin Allah punya anak itu tidak mungkin. Karena Allah itu ya esa. Kalau dia esa, dia tidak mungkin beranak dan dia tidak mungkin diperanakkan. Itu yang dibahas, yang disampaikan dalam surat Al-Ikhlas. Cuman kalian harus paham itu anak dalam dimensi mana. Itu anak dalam dimensi ketika dia dipahami oleh Arab pagan. Itu kan surat Makkiyah itu, bukan Madaniyah itu. Ya. Sebagai anak harafiah, anak yang genetika, itu masalahnya. Maka di babat habis kita sudah tidak lagi menggunakan istilah anak Allah. Karena pagan menggunakan istilah anak Allah dengan cara yang salah dipahami secara genetika, secara harafiah. Itu loh masalahnya. Artinya ketika kita memahami anak Allah tetapi secara metafora ya nggak masalah. Ada nggak di pondokan diajarkan gitu? Dia harus meneliti mulai abad ke-6. Tahu siapa yang dihadapi kanjeng Nabi? Arab pagan. Arab pagan bagaimana antropologis budayanya? Ya penyembah-penyembah yang mengatakan Allah punya anak dalam artian harafiah genetika itu yang ditolak. Bukan anak dalam artian metafora. Makanya gue kan bilang ya, secara substansi memang surat Al-Ikhlas itu melululantakkan semua konsep teologis yang tidak mengesahkan Gusti Allah Agung. Lululantak dengan surat ini. Ya, karena ini syahadat kita, ya, syahadat Sema, saudara tua kita Yahudi Nasrani, Sema o Israelu, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Di sini kul kita disuruh mengatakan kulhu Allahu ahad. Sama. Ahad, ehad sama. Karena satu rumpun semitik. Di sini. Nggak mungkin yang ahad itu punya anak. Ya, nggak mungkin punya anak. Maka dia tidak lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau anak itu dipahami secara harafiah. Tapi kalau dipahami secara metafora, cuman kan ini jarang. Karena ini begitu rawannya ya. Begitu ini kan, tolong videoku jangan dipotong ya. Tolong ya. Kalau dipotong ini bisa masalah lagi, bisa runyam lagi aku. Habis waktu menghadapi saudara-saudara Islamku sendiri yang nggak paham. Ya. Kalau kita menyebut misalkan donditan anak Allah dalam artian metafora, nggak ada masalah. Karena dia relasi. Justru ini menjadi tantangan. Bagaimana supaya kita bisa menjadi anak Allah? Kalau kita tidak punya atau kalau kita tidak membangun relation yang baik terhadap Gusti Allah Agung. Relationnya bagaimana? Ya kamu harus hidup dalam hukum Allah supaya kamu bisa disebut anak Allah. Kalau hidupmu tidak hidup dalam hukum Allah, kamu hidup dalam hukum setan, ya kamu anak setan. Gitu. Jadi aku bilang ketika aku mengatakan donditan anak Allah itu dalam artian metafora, bukan harafiah. Boleh. Kenapa surat Al-Ikhlas itu beda cerita seperti yang aku ceritakan tadi. Sekali lagi mumpung belum lupa, makanya aku katakan untuk teman-temanku yang Islam, ya, memang benar. Surat Al-Ikhlas itu meluluh lantakkan semua konsep teos yang tidak ehad, yang tidak ahad. Itu luluh lantak. Tapi kalian harus tahu, ayat itu ya, nanti lihat ada beberapa asbabun nuzul yang menjelaskan itu ya, bukuku di sana nggak sempat aku ambil. Ditumpukan lagi, ya. Lihat asbabun nuzulnya,
ya, ayat itu bukan dalam rangka menghadapi konsep teos Kristen yang dikenal dengan Tritunggal, ataupun penyebutan Kristen sebagai anak Allah. Meskipun nanti kita tanya, anak Allah dalam kekristenan itu harafiah atau metafora? Nah, ini teman-teman Kristen harus tahu juga. Itu loh, ya. Jadi sama-sama ngaji lah kita, sama-sama belajar supaya nggak terjadi perdebatan yang itu sebenarnya tidak perlu, gitu, ya. Jadi paham ya, kenapa kita seperti tabu menyebut anak Allah, karena apa? Itu sudah disapu bersih sehubungan dengan peristiwa Arab pagan ini. Jadi surat Al-Ikhlas itu tidak dalam rangka mengkritik konsep teologi Kristen. Dia mengkritik konsep teologi pagan. Tetapi, ini gue ulang-ulangi supaya ngerti nih. Apapun konsep teos yang tidak ahad, dia dibabat habis oleh Qul huwallahu ahad. Itulah kenapa di surat itu kan nggak ada kata ikhlas. Tapi kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Coba. Nih mana ini yang katanya tadi ulama, kiai. Kalau surat Al-Baqarah ada diksi Al-Baqarah, disebut surat Al-Baqarah. Di sini nggak ada surat Al-Ikhlas. Ini ada ikhlas, itu kamu cari, nggak ada. Tapi kenapa nih disebut Al-Ikhlas? Tuh. Karena substansi dari ayat ini, dia akan mengabdi kepada yang satu saja dengan ikhlas, membuang yang lain. Itu namanya ikhlas. Kalau masih ada yang satu, ada yang lain, lu nggak ikhlas. Gitu loh. Jadi pembandingnya 1 dibanding 1, ini 100%. Ini ikhlas. Gitu loh. Kalau 1 dibanding 1 tambah 1 lagi, ini sudah nggak ikhlas dia sudah nggak 100%. 1 dibagi 1 tambah 1 berarti kan 1 dibagi 2. Sudah berapa itu? Ya, sudah 50% dia. Nggak 100%. Contohnya apa? Lu sholat bukan karena Allah, tapi supaya dilihat mertua lu itu soleh, mantu yang soleh. Sudah nggak ikhlas. Dapat lu nggak 100%. Dapat lu 50% karena sudah berbagi antara Allah dan mertua. Padahal sudah gue ajarin kemarin kan, Allah itu Allah yang pencemburu, tidak boleh dibagi. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Nggak mau dimadu Allah itu, maunya dia sendiri. Maka kita harus mengesahkan dia, ya, dengan cara ikhlas. Pengabdian itu hanya diberi kepada yang satu itu, jangan ditambah yang lain. Ini nggak tahu lu dapat nggak di pondok pesantren penjelasan seperti ini, ya. Nah, sekarang kenapa kita tidak boleh menyebut anak Allah? Peristiwanya karena dipahami secara harafiah. Kalau metafora nggak apa-apa. Maka aku mengajak kalian semuanya. Nah, ini jangan dipotong video gue aman lagi. Bagaimana supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah? Maka kita hiduplah dalam hukum Allah. Biasanya orang membedakan antara Allah dan Allah, ya. Ya. Maka Don Ditan itu anak Allah karena dia hidup dalam hukum Allah. Setelah keluar dari agama yang dahulu, masuk kepada Islam, ya, dan dia benar-benar konsekuensi, ya, apa dengan cara dia dakwah, ya. Maka Allah senang terhadap hamba-hambanya yang dakwah. Maka dia punya hak gelar untuk anak, disebut anak Allah. Gitu loh. Ngerti kamu? Kalau kamu bejat, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah dakwah, bagaimana mungkin kamu disebut anak Allah? Karena anak Allah dalam perspektif ini adalah relasi, hubungan. Kita membangun hubungan yang intim kepada Gusti Allah Agung, supaya kita punya hak mendapat gelar anak Allah, gitu loh. Jadi nggak apa-apa menyebut anak Allah, asalkan kita paham sejarahnya ini, gitu loh, ya. Ngerti kalian? Kalau nggak ngerti nggak tahu. Kalau ini sudah paham, aku mau memberikan penjelasan kepada saudara Melato bahwa Alkitab itu memang terjadi banyak perubahan.
Dan kalau Anda bilang yang merubah-merubah itu setan, ya terserah, nanti aku jelaskan berarti siapa setan itu. Bukan Donditan. Memang sih Donditan itu kalau digabung ya, Dondi setan, se itu marga, tan, jadi Dondi setan. Kacau lagi nanti. Ya. Tanya sama orang-orang Hokkien sana ya, orang-orang Chinese ya. Setan, Dondi se itu marga ya, setan. Makanya pendeta HTD itu kan menyebut setan 1, setan 2, maksudnya ini. Setan itu margatan gitu ya. Kalau gue sih taunya bahasa Cina itu taunya cepek, gopek, nopek, sapek, apalagi cuan, apalagi kamsia, ya itu doang ya, nggak tahu lagi yang banyak. Nanti tanya kepada Donditan langsung, tanya sama dia langsung ya. Bisa nggak disebut Dondi setan? Bisa. Kalau pendekatannya bahasa Chinese, ya karena Dondi itu nama, se itu marga, marganya apa? Tan itu, ya Dondi. Tapi yang dimaksud oleh pendeta Melato kan bukan begitu ya. Dia menyebutkan karena Dondi merubah-rubah ayat. Ayat yang mana dirubah? Ya. Pendeta Melato harus menyampaikan datanya dong ya. Ayat ini pertama begini, terus dirubah sama Donditan dan diupload di YouTube atau di apa begini. Itu harus ada, Pak. Ya. Nah, sekarang Bapak saya kasih informasi lah ya. Bapak kan gembala, artinya dengan Injil itu bukan sesuatu yang aneh lah ya, familiar ya. Coba kita belajar bareng, Pak. Supaya nanti Bapak tahu siapa yang merubah-rubah Alkitab itu siapa. Ya. Ini perlu saya jelaskan karena aku juga sering ngutip, Pak, ngutip Alkitab. Jangan nanti dibilang punya turunan setan juga, kan gawat ini. Enggak loh Pak, gue gak marah Pak ya. Gue justru sama Pak Melato ini seneng gue ya. Jangan nanti gue enggak. Nah itu coba lampunya Le, kok sepertinya mendung lagi. Ya. Jelas. Ya. Oke. Coba Pak Melato, ini yang Islam, yang Kristen, ayo kita sama-sama ngaji bareng. Aku kasih ayat, kita konteksnya di sini ya, siapa yang merubah Alkitab atau firman, kalau ikuti bahasanya Pak Melato, merubah. Karena yang merubah firman itu setan katanya ya. Merubah firman ini siapa yang merubah firman? Ini siapa? Siapa setannya ini yang merubah firman ini? Ya. Meskipun tadi secara simpel sudah disampaikan oleh Donita dan aku sudah menjelaskan kepada kalian di Yohanes berapa tadi ketika Tuhan menjadi Tuhan ya. Di Yohanes 4:19. Nah, ini melengkapi aja. Sekarang gini, Pak Melato, baca Matius 27:44. Ini kan dulu. Krusial ini, Pak. Pak Melato kalau paham apa yang gue sampaikan ini krusial Pak. Karena nanti jangan sampai dibilang Yesus itu ngeprank. Gitu loh Pak. Nah, kita ini sama-sama menjaga kredibilitas baginda Yesus. Karena kami Islam menghormati Yesus Pak. Bapak itu harus paham yang satu itu. Tidak seperti Yahudi. Ya, aku nggak mau Yesus nanti dibilangin baginda Yesus ngeprank. Enggak. Ya. Teman-teman yang ada di TikTok tolong dibantu tap-tap dan aku jelaskan ya. Lihat di Subandite Sukoco itu berapa jarak salib. Karena itu kan disalib begini. Yesus di tengah ya. Yesus di tengah. Ini yang disebut penyamun. Nah, gue kesini dulu lah. Pak Melato ini benar penyamun? Pak Melato, tolong jawab. Menurut Bapak, dua yang bersanding dengan Yesus itu penyamun? Kalau penyamun benar Pak, tapi itu sudut pandang Romawi. Ini penyamun. Penjahat, bajingan, biang kerok, maka hukumannya seperti ini. Tapi kalau menurut sudut pandang Yahudi, sayangnya Yahudi
Nggak ada di sini. Kita bisa ajak diskusi. Ini pejuang, Pak. Ini apa? Orang yang ya berusaha berjuang untuk mengusir penjajah negerinya, yaitu Romawi. Maka dia itu pejuang. Gitu loh, Pak. Ini Romawi. Bilang itu penyamun. Sorry. Ya. Kalau Romawi bilang, ya, itu penyamun, Pak. Penyamun. Tapi kalau kita lihat dari historical sejarah Israel, ini pejuang. Gitu loh. Nggak tahu nih Pak Melatab, tahu nggak ini? Nanti Yesus kan di tengah sini. Ini bukan penyamun. Anak bangsa yang berjuang supaya negerinya itu bebas dari penjajahan. Penjajahnya dia pemberontak dalam tanda kutip cara pandang penjajah. Sama dengan kita dulu. Pahlawan-pahlawan kita, pejuang-pejuang kita kan disebut ekstremis sama Belanda. Bajingan itu. Bagi kita, mereka pejuang tanah air, bukan penyamun gitu loh. Sudut pandangnya berbeda. Kesimpulan juga berbeda. Sama dengan ini. Kalau Bapak mengatakan setuju dengan apa yang dikatakan Alkitab itu bahwa ini penyamun, ya, itu benar. Cuman itu menggunakan kerangka berpikirnya Romawi, Pak. Sebetulnya ini bukan penyamun. Kalau kita menggunakan historical Israel, ini adalah pejuang, mereka yang menentang penjajahan. Maka sama Romawi dihukum salib begini. Kenapa aku bisa menarik kesimpulan begini? Karena bagi pejuang-pejuang ya yang itu mengusik otoritas penjajah Romawi, itu hukumannya dengan salib seperti ini. Gitu loh. Ya. Jadi tinggal dari sudut pandang mana mau disebutnya. Gitu ya. Nggak repot bilang ini. Mau Romawi betul, berarti kita nyebutnya penyamun. Tapi bukan penyamun, dia pejuang, betul, sudut pandangnya Israel. Nggak ribet, nggak seperti kita bagaimana mengatakan Yudas. Memang sih Alkitab mengatakan dia pengkhianat, tapi tanpa pengkhianatan Yudas kan dosa-dosa kalian tidak tertebus. Berarti kan dia pahlawan. Cuman kan dia maju kena, mundur kena, nggak seperti ini. Lebih enak dikatakan. Mau pakai sudut pandang mana? Kalau melihat Yudas itu repot. Salah satu dia dibilang pengkhianat, memang Alkitab mengatakan pengkhianat. Tapi kan tanpa pengkhianatan Yesus, dosa tidak tertebus. Artinya soteriologi salib itu runtuh. Gitu. Ya. Paham? Ya. Oke. Jadi kalau pemberontak itu hukumannya hukum salib begini. Ya, ini aku hapus dulu. Aku hapus dulu. Cari di video YouTubeku berapa jarak salib, berapa jarak dari sini ke sini ke sini. Ini orang setengah mampus loh Pak, dipukuli. Dia juga Yesus setengah mampus, dipukuli. Kok masih sempat omong-omongan? Itu yang gue maksud. Kok bisa denger jarak salibnya berapa? Nah, gue nggak mau cerita banyak ya. Ya, lihat aja videonya, gue sudah bikin itu 3 tahun yang lalu kalau nggak salah. Berapa jarak salib mereka? Kok bisa omong-omongan? Kondisi di atas dan ini kelenger ini kata orang Jawa, baru digebukin. Apakah mungkin bisa terjadi omong-omongan di antara mereka? Kalau jarak salibnya dekat ya mungkin, dekatnya berapa? Tapi kalau jauh kan nggak bisa, jauhnya seberapa? Nah itu yang aku maksud. Tapi terlepas dari itu kita lalui aja dulu, sekarang kita masuk ke sini. Ya. Di Matius 27:44 ya. Aku sampaikan aja ya. Itu dikatakan penyamun-penyamun. Berarti ini cara pandang Romawi. Kalau cara pandang sejarah Israel ya seharusnya pejuang-pejuang gitu, ya. Oke. Sebentar, ada yang jatuh. Ya. Oke, penyamun-penyamun. Berarti apa ini kalau penyamun-penyamun? Jamak. Karena memang jamak, 2 toh, di kanan, di kiri.
Yesus di tengahnya. Ya. Ini Pak Melatok tolong perhatikan, nanti kita bisa tahu yang merubah siapa ini firman. Ya. Lalu kita naik lagi ke Matius 38. Ini kan 44 di bawah, kita naik. Memang aku siksa kalau isi kajian. Ya. Matius 27 yang ke 38. Nah, dia turun lagi. Harusnya kan berurut gitu ya, tapi gue nggak harus begitu. Dari bawah kita ke atas lagi. Dari 44 kita naik ke 38 ya. Berapa yang mengolok-olok Yesus, berapa penyamun? Maka di sini disebut 2 orang penyamun. 2 orang, Pak. Ya. 2 orang penyamun. Yang mengolok-olok Yesus, 2 orang penyamun. Ya. Tolong yang Islam, yang Kristen perhatikan. Ya. Itulah mengapa sebabnya Al-Quran mengatakan tentang salib itu, mereka itu ada dalam keraguan-raguan. Karena informasinya kagak jelas. Informasinya saling tumpang tindih. Gitu loh. Makanya Al-Quran mengatakan mereka berbicara dalam keraguan-raguan. Gitu. Cuman kan teman-teman ini kok dikasih tahu ngotot aja. Kalau ngasih tahu itu dipikirkan gitu loh, jangan ditolak aja. Kenapa Al-Quran bilang begitu? Karena Al-Quran turun sebagai edisi terakhir. Maka aku bilang dia perjanjian terakhir. Perjanjian-perjanjian yang lalu kalau ada salah dibenarkan oleh Al-Quran gitu loh. Cuman kalau pemahamannya parsial ya nggak bisa. Kalau pemahaman gue kan holistik bahwa Suhuf, Torah, Zabur, Injil, Al-Quran, ini kitabullah, namanya aja kitabullah, kitabnya Allah. Berdasarkan dari satu sumber yang sama, yaitu Allah. Kalau di situ kita nggak ketemu, memang diskusi kita agak berat. Makanya gue bilang Al-Quran itu ya meluruskan yang sudah salah-salah kemarin-kemarin itu, yang sudah termakan rentang dan waktu. Dia termakan oleh ruang dan waktu. Diluruskan. Maka dikatakan penyaliban itu mereka berdasarkan prasangka belaka. Nanti ada yang tanya lagi, siapa yang disalib? Gitu. Panjang tuh ya. Tanya sama teman-teman yang sudah ngaji di YouTube ya. Gue beda lagi dengan Islam mainstream. Karena ada domir yang harus dipahami. Kotaluhu, solabuhu, suiba, nggak hu dia. Nggak ada domirku di suibanya itu. Ini yang kalian nggak paham. Gue debat habis dengan alumni Kairo saat itu. Itu di video Gus Beti ada di YouTube. Silakan cari di sana. Jadi siapa sebetulnya yang disalib itu? Ada nggak yang disalib itu? Gitu ya. Jadi ini ada telepon lagi. Gue lagi syuting nih, gimana ya? Gue nggak bisa terima telepon lu. Lu WA aja dulu ya, Mas Prima, WA aja dulu ya. Gue lagi syuting ini, ya. Gue lagi syuting. Jadi Matius 27:44 itu begitu, ya. Penyamunnya jamak. Matius 27:38 juga 2 orang penyamun, ya. Ini mencelai Kanjeng Nabi, baginda Yesus, ya. Nanti di Markus 15 ya. Markus 15 ayat keberapa itu ya? Coba aku lihat dulu. Kamu bantu lihat dong supaya aku nggak salah. Markus 15. Itu yang mencela baginda Yesus juga orang 2. Ya. Aku belum catat tadi. Markus 15 ya. Sebentar, aku harus baca semua ini satu perikop, nggak apa-apa ya. Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan pada waktu itu, ya. Pada waktu itu ya, lewat seorang yang bernama Simon dari Kirene, Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk
memikul salib Yesus ya. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak, lalu memberi anggur campur ya. Kemudian mereka menyalib dia, lalu membagi-bagikan bla 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 ya. Hari jam 9 malam ketika itu ya disalibkan ya. Ini raja orang Yahudi, oke. Ya. Nah, ini yang terakhir ini. Ya. Yang terakhir ternyata di Markus 15 ayatnya yang 32. Markus 15 ayat yang 32. Apa di sini ya? Kita baca, baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia. Sama, dua orang yang mencela. Dua orang penyamun ini mencela ini. Ini mencela Yesus. Ya, dua orang penyamun mencela Yesus. Nanti kita lihat dia berubah dia. Ya, jadi begini, di Matius dia masih dua orang yang penyamun di kanan kirinya mencela Yesus. Di Markus juga begitu, dua orang penyamun kanan kirinya mencela Yesus. Memang sih sebetulnya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu nggak bisa dibilang sinoptik. Walaupun Yohanesnya dikeluarkan ya, Matius, Markus, Lukas dibilang sinoptik itu nggak bisa. Yang agak bisa dibilang sinoptik itu adalah Matius dan Markus. Sepertinya itu saling copy paste, dan itu pun nanti oleh Markus ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Makanya hati-hati Pak Melatop ya. Siapa sebetulnya yang merubah firman? Karena ada mengatakan yang merubah firman itu setan. Nah, ini kita lihat di Matius, kalau kita ditanya Matius 27:38 berapa orang penyamun yang mencela Yesus, maka jawabnya 2 orang. Ya. Kemudian di Markus 15:32 berapa orang yang mencela Yesus, masih tetap 2 penyamun, 2 orang penyamun yang mencela Yesus. Sekarang kita lihat di Lukas 23:39. Lukas 23:39. Ya. Ini gue tulis gini supaya gue punya pertanggungjawaban akademis. Ya, jadi kalau ada yang protes, ya kesini protesnya. Gue nggak asal ngomong. Ini datanya. Gitu loh ya. Ngerti ya? Makanya gue harus selalu bersanding dengan papan tulis. Supaya secara akademis dia bisa bertanggung jawabkan. Ya. Oke, di sini Lukas 2:39 ya. Itu nanti kalau kita baca sampai 34 bermasalah, Pak. Di sini masalahnya, ya. Di sini ya seorang penjahat. Bukan 2 orang lagi. Seorang, dia nggak pakai penyamun, tapi kita abaikan lah ya. Seorang penjahat yang mencela. Ya, tidak aku langsungkan ke-34-nya ya. Karena nanti krusialnya di sana. Jangan sampai baginda Yesus tuh disebut orang ngeprank. Enggak. Ya. Aku lanjutkan dulu ke Yohanes, ya. Masih nampak sini tuh? Nampak? Yohanes 19. Bentar. Ini nanti kita bicarakan di belakang 34 ya. Yohanes 19:18. Ya. Ya. Apa di situ ya? Yohanes tidak ada yang menghujat. Di sini tidak ada yang menghujat. Tidak ada hujatan untuk Yesus di sini. Tidak ada hujatan. Tidak ada. Ya. Kita baca ya, coba Yohanes 19:18. Ya. Yohanes 19 sudah ketemu, kita menuju yang ke-18. Dan di situ ia disalibkan mereka ya. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain sebelah menyebelah
Yesus di tengah-tengah. Jadi nggak ada hujatan. Dua orang ini tidak menghujat, dan di sini tidak dikatakan penjahat, tidak dikatakan penyamun, sudah berubah lagi. Tapi oke lah, itu kita abaikan dulu supaya diskusinya lebih bisa kita persingkat ya. Jadi yang mau aku jelaskan, nanti aku jelaskan Lukas ini Pak ya, supaya jangan disebut baginda Yesus itu ngeprank. Ya. Siapa Pak yang merubah Pak? Pak Melatot, tolong perhatikan. Teman-teman Islam, teman-teman Kristen juga boleh perhatikan. Ya. Starting point kita di sini, Matius 27:44, penyamunnya itu jamak. Dua orang, tadi sudah aku gambarkan ya. Sisi kanan, sisi kiri, tengah-tengahnya Yesus. Dua orang. Starting pointnya di sini supaya ngerti dulu permasalahannya. Oke, di Matius 27:38 yang mencela Yesus itu dua orang, Pak. Nih, ya, dua orang. 27:38. Ya. Di Markus 15:32 yang mencela Yesus dua orang, Pak. Dia belum berubah. Belum berubah. Tapi lihat ini. Di Lukas 23:39 satu orang, Pak, sudah berubah dia. Siapa yang bertanggung jawab ini? Siapa? Siapa yang merubah ini? Saya mau tanya, Pak Melatot tolong jawab dong. Siapa yang merubah yang awalnya dua orang mencela menjadi satu orang yang mencela? Lukas menceritakan satu orang yang nanti satu orangnya lagi, nanti aku bacakan ya. Itu justru dijanjikan di surga. Kan menjadi ngeprank kalau ternyata dua orang yang mencela. Sekarang pertanyaan gue, terjadi perubahan ya. Perubahan dari dua orang ke satu orang ini siapa yang merubah, Pak? Tolong dijawab. Ya. Nanti kita lari ke Yohanes, justru tidak ada yang mencela. Tidak ada celaan Yesus untuk baginda Yesus, tidak dicela di sana. Jadi di sini dua berkurang menjadi satu, berkurang satu menjadi nol. Di sini nggak ada mencela. Dan itu pun tidak disebut penjahat, tidak disebut penyamun, seperti yang aku baca tadi kan. Inilah resikonya ketika kita berpegangan terhadap terjemahan kitab suci. Gue tidak lalu menyalahkan begitu saja, enggak. Kalau kita mau benar-benar tahu, kita harus cek original teksnya seperti apa. Bisa jadi ini jadi kesalahan penerjemahan kan bisa. Atau memang bisa jadi memang terjadi masalah sejak awalnya. Sejak original teksnya sudah bermasalah. Nanti kita bisa lihat. Apa kita cek sampai ke kodek-kodeknya sekalian. Ada Vatikanus, ada Alexandria, ya, ada lagi apa? Kodek apa lagi, ada 3 itu ya. Kalau Mesir itu kan yang Alexandria ya. Lihat kodeknya sana. Bisa dilihat. Apakah terjemahannya yang merubah atau memang dasarnya sudah berubah? Kalau bisa berubah, kenapa kok nggak kompak? Berarti ini firman Tuhan atau bukan? Sementara di Matius 27:38 dua orang, di Markus 15:32 juga dua orang yang mencela Yesus, belum berubah. Kemudian di Lukas 23:39 berkurang satu dia, jadi satu orang yang mencela. Yang satu orang lagi ini di Yohanes 19:18 kita bisa baca, ya, tidak ada lagi yang mencela. Jadi 2 kurang 1 jadi 0. Siapa yang merubah itu dari 2 ke 1, 1 ke 0? Siapa yang merubah? Ayo wes kita pikir bareng-bareng. Kalau diskusi gini kan enak. Nggak mungkin ini itu akan dikatakan tidak berubah. Ini masih sebagian loh ya. Banyak nanti Injil-Injil yang pernyataannya itu berubah memang. Makanya ya kalau dilihat di video gue, itu yang bilang tuh bukan gue loh ya. Itu dosen Institut Injili Indonesia. Kalau lu nggak percaya bisa gue temuin kalau orangnya masih ada ya. Karena sudah sepuh saat itu. Ngajar di Batu sini di tempat gue. Ada namanya Institut Injili Indonesia yang kemudian pecah menjadi Propedensia. Ya.
Dan gue banyak berteman karena gue satu kos dengan anak-anak situ. Kan ada yang di kos di dalam, ada kos di luar. Makanya gue bilang, jangan ragukan gue tentang persahabatan gue dengan teman-teman Kristen. Sejak tahun 70. Makanya kalau bicara toleransi ke gue itu gue ketawain aja. Lu baru ngomong teori, gue sudah praktek. Ya. Kalau di video gue itu nanti ketik Injil setara hadis. Kira-kira begitulah ya. Gue udah lupa itu beberapa tahun lalu. Nanti kamu cari. Dan video itu sempat dicolong yang nggak izin sama gue. Dicolong, dia unggah di channel dia. Jadinya yang dapat banyak viewernya dia. Maksud gue, Mbok, ya kalau mau nyolong itu lihat-lihat lah. Ya, pantas nggak dicolong? Enggak, ya minta izin. Baru gue izin, lu ambil gitu. Jangan main sonong boy aja. Karena ada kerja orang di situ. Itu debat kedua Arimatea. Debat pertamanya itu kan keabsolutan Tuhan. Itu dulu narasumbernya pendeta Dr. Octavianus. Sama sekarang jadi katanya dia pindah ke Jakarta. Itu dulu masih master belum doktor. Ganteng orangnya, Stepri Lumintang. Yang menulis buku teologi abu-abu. Itu sama. Kalau di situ gue sama dengan Dr. Stepri Lumintang. Gue sama-sama menolak pluralisme. Pluralisme itu musuh bersama. Makanya pendeta Stepri Lumintang itu bikin buku teologi abu-abu. Itu bagus buku itu, bisa dibaca mau Islam mau Kristen mau baca aja nggak apa-apa. Menurut gue otak dia cerdas juga. Kalau dia tetap di sini dia tetap jadi ekor, nggak bisa jadi kepala. Yang mendingan hijrah ke Jakarta, dia bisa jadi rektor di sana. Nah, di situ Pak Kahar bilang, ya dalam debat itu kan ada kan Arimatea, tempat gue lembaga dakwah gue namanya Arimatea. Dulu belum ada banyak seperti sekarang ini. Alhamdulillah sekarang kan banyak, ada yang API, ada yang JCC, ada yang At-Tauhid, alhamdulillah banyak ya. Jadi kalau semua dilimpahkan ke Arimatea ya nggak mampu lah, ada berapa provinsi luasan segini ini. Jadi semakin banyak lembaga-lembaga dakwah seperti itu, gue bersyukur alhamdulillah ada generasi penerus dan kita saling bekerja sama ya. Kalau Arimatea itu ikonnya menyampaikan Islam mencegah pemurtadan gitu. Ya, kalau yang belum tahu singkatannya terlalu panjang ya, terlalu akademis. Advokasi, rehabilitasi, imunisasi, akidah terpadu, efektif dan aktual. Nah, maka disingkat Arimatea, terlalu panjang. Pahami saja pesannya, yaitu menyampaikan Islam mencegah pemurtadan. Nah, dalam debat kedua itu Pak Kahar bilang, ini Pak Kahar sendiri, lihat videonya di YouTube gue. Injil itu jangan disamakan dengan Al-Quran, tapi dibandingkan, dikomparasi dengan hadis. Itu Pak Kahar sendiri, dosen I3. Ya. Kalau yang Arimatea debat pertama itu kan keabsolutan Tuhan. Yang itu ada Dr. Octavianus, ada Stepri Lumintang. Dari Islam itu ada Pak Ramli Nawai, ada Pak Abdul Afsian, tapi sudah sepuh sedikit dia bicara. Semoga ini sudah almarhum semua ini ya, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Dan kita ini kan generasi penerusnya. Makanya aku, kamu, kita juga nanti harus meninggalkan generasi penerus. Karena kita bakalnya mampus juga kan. Ketika kita mati nggak meninggalkan generasi penerus, dakwah putus sudah. Padahal dakwah itu nggak boleh putus sampai yaumil akhir nanti. Ya. Nah itu kan ada Kang Mas, pengacara terkenal. Kang Mas, aduh lupa gue. Nanti gue jelasin ya. Terkenal kok dia. Bisa lihat keabsolutan Tuhan. Itu ya. Di situ itu yang pertama, debat Arimatea pertama itu kita katakan di kampus Unibro Malang. Ya. Yang kedua itu yang gue bicarakan sama lo. Ya. Dikatakan oleh Pak Kahar, Al-Qur'an itu jangan Injil itu dia sebut kisah Yesus, mulai kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan dan janji akan turun kembali. Dia bilang begitu, ya. Dan itu kisah Yesus jangan dibandingkan dengan Al-Quran, tapi dibandingkan dengan hadis. Maka dia ngomong, ini hadis Yesus gitu. Nah, kalau ini kita terima sebagai hadis, nggak ada masalah, Pak Sopo iki jenenge. Pak Pendeta Mel atau semuanya lah yang kalian nonton, yang di YouTube, yang di TikTok. Kalau ini hadis nggak ada masalah. Tinggal kita uji nanti yang sahih mana. Kalau di pondok pesantren ada namanya mustolah hadis. Apakah yang mencela baginda Yesus itu dua penyamun
ataukah seorang penyamun atau tidak ada sama sekali penghujatan, ini bisa kita selesaikan. Akhirnya kita harus milih satu di antara yang lain kita buang. Nggak apa-apa, tapi ini posisikan hadis. Kalau ini diposisikan kitab suci, berat Pak. Ya, ini gue ngomong berdasarkan ilmu loh ya, bukan asal ngomong aja. Hadis itu memang begitu, dia tidak absolut, dia relatif. Kalau kitab suci itu harus relatif, walaupun apapun katanya harus kitab suci harus absolut. Kalau sudah nggak absolut, dia bukan kitab suci. Ini relatif, ini mana? Karena berubah dia. Maka pertanyaan gue, siapa yang berubah Pak? Gus Beti enggak, Donitan enggak. Ya memang adanya begini. Saya kan hanya menyampaikan ini loh Pak datanya. Ayo kita pikirkan bareng. Maka gue bukan hanya mengkritisi, gue juga memberikan solusi. Ya, kalau ini tawaran gue supaya tidak bermasalah, dipahami sebagai hadis, bukan dipahami sebagai kitab suci. Selesai dia. Tinggal kita uji mustolah hadis Pak. Mustolah itu menelaah hadis. Mana yang mendekati kebenaran. Seperti Five Gospel itu kan kerangka kerjanya sama dengan mustolah hadis. Dia memisahkan mana yang ini Yesus katakan, ini sepertinya Yesus katakan, ini Yesus tidak katakan. Ada yang warna bold, warna hitam, warna merah. Nah itu, lagi tuh, rungkat lagi tuh, cepet tuh. Waduh. Kita nunggu sebentar ya penjelasannya supaya nggak terpotong saudara kita di TikTok, kasihan ya. Ya. Panjang-panjang dikit nggak apa-apa ya. Panjang-panjang dikit, sudah 1 jam lebih sebenarnya. Ini tak giniin dulu ya tuh. Belum. Sebentar ya teman-teman YouTube ya, supaya informasinya nggak terpotong oleh teman-teman kita di TikTok. Belum? Situ sudah ya. Itu dia, kalau nggak di tap langsung dipotong sama TikTok. Memang TikTok itu memang bukan untuk nganus ya, untuk diskusi seperti ini. Bukan untuk kajian begini, dia harus untuk debat, untuk dialog gitu. Oke, untuk teman-teman sudah bubar lagi ini ya. Tinggal 4. Silakan dilanjut nonton ya, dipersori ya, itulah makanya aku selalu minta di tap supaya nggak di cut sama TikTok ya. Oke teman-teman, aku lanjutkan ya yang di TikTok ya, nanti kalau ada yang terpotong kurang puas lihat yang di YouTube-nya lah ya. Oke, karena aku juga harus segera pergi nih, ada tugas baru nih ya. Jadi aku ulangi lagi, ini itu levelnya hadis. Kalau dilabelkan hadis, dia tidak ada masalah karena berubah-ubah dia. Dari 1 orang, tidak ada orang. Siapa yang merubah? Pak Melatot, tolong jawab. Ya, tuh. Oke, sudah clear ya. Sekarang aku lanjutkan bagaimana bahayanya ini ya kalau kita kupas tuntas yang ini, Pak. Kita kupas tuntas yang ini. Lukas 23 mulai 39 sampai 34 sampai 39. Ini makanya kita sama-sama menjaga nama baik Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus, jangan sampai dibilang ngeprank, karena ada janji di sini ya, yang dijanjikan kepada penyamun gitu loh. Ya, sedangkan berita penyamunnya aja sudah berubah-ubah. Berapa orang yang menghujat? Pertanyaan begini, ada nggak yang menghujat? Ada. Berdasarkan siapa? Matius, Markus, Lukas. Ada, ya. Tapi berdasarkan Yohanes, nggak ada yang menghujat Yesus. Yohanes kita tinggalkan sebentar, ya. Kita menuju ke Matius, Markus, Lukas. Ada yang menghujat? Iya. Pertanyaannya, berapa yang menghujat? Kalau Matius, Markus 2 orang. Tapi kalau Lukas 1 orang, kan sudah berubah, Pak. Siapa yang merubah?
Ya, kita sekarang ke Lukas 23. Nah, gue ini masa ngawur, Pak? Masa disebut anak setan nanti gue. Gue kan baca apa adanya. 23:39 ya. Gini gue baca satu perikop ya. Dari mulai 33 lah gue baca ya. Dari mulai 33 ya, enggak 34 ya, 33 supaya lebih lengkap. Itu perikopnya di Lukas ya. 23:33 Yesus disalib ya. Gue baca nih. Ini enggak ngerubah-ngerubah loh Pak ya. Gue juga enggak mau ya. Berubah-ubah enggak baik. Ya. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, maksudnya Bukit Tengkorak ya, tapi di sini tulis Tengkorak aja. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Ya. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ya. Yang 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Jadi disobek gitu ya. Nanti itu kajiannya sendiri lagi tuh tentang mengundi pakaian itu. Yesus disalib telanjang atau pakai sempak atau enggak. Itu nanti di sana bisa kita lihat ya. Tapi itu nanti ya, kita fokus ke masalah merubah ini aja dulu. Yang ketiga 5. Orang membagi pakaiannya, ya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Ya. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia, ya. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Ya. Lebih fokus lagi, kita mulai masuk ke ayat yang lebih fokus ini ya. 39. Seorang dari penjahat yang digantung, ya, itu menghujat dia. Nah, ini masalah lagi Pak. Pak Melatok mungkin bisa dengar. Ini bukan. Sebetulnya digantung apa disalib loh Pak. Itu juga berubah-ubah loh Pak. Belum lagi nanti disalibnya itu di satu tonggak gini atau tonggak yang bersalib begini. Karena antara salibnya Saksi Yehova dengan salibnya salibnya Kristen mainstream itu beda Pak bentuknya. Mana yang benar? Siapa yang merubah salib itu? Belum lagi kalau kita lihat teks-teks yang ada, itu disalibnya di pohon atau di kayu salib. Belum lagi kita lihat disalib atau digantung. Karena kalau di Lukas ya 39 ini disebutnya begini. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Seorang ya. Bukan dua orang. Ini yang aku bilang tadi bertentangan. Di sini dua orang, di sini seorang yang menghujat dia. Bukan dua orang. Kan sudah berubah dia. Dari dua orang ke satu orang. Ke sini 0 orang ke Yohanes, ya. Yang jadi masalah lagi, ini enggak disalib, digantung lagi. Digantung sama disalib kan beda, Pak. Coba, berubah lagi kan. Ya karena memang levelnya hadis. Gitu loh. Ya. Oke, teman-teman, yang ada di TikTok tolong dibantu tap-tap ya. Sudah 2 kali ini dia di-cut ya. Mohon bantuannya ya. Oke, aku nggak bisa baca komen kalian ya, karena ya seperti inilah ya, baca ini, baca itu kan nggak mungkin juga. Tolong dimaklumi, bukan berarti aku tidak mengapresiasi komen-komen kalian ya, cuman keadaan aja lah ya. Siapa nulis saksi Yehova tidak percaya Yesus itu? Kalau orang saksi Yehova dengar bisa marah itu. Ya. Oke, aku lanjutkan. 33, ini mulai krusial ini. Seorang dari penjahat yang digantung, bukan disalib loh ya, digantung menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami.
Ya. Tetapi yang seorang menegur dia, kan ada dua orang disalib. Seorang menegur dia, ya. Katanya, tidakkah engkau takut juga, ya? Tidak kepada Allah. Jadi begini, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Ya. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dari perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ini kerangka berpikir Yahudi loh ya. Dia tahu dosa waris itu nggak ada. Jadi dia bilang, kita itu dihukum setimpal dengan perbuatan kita. Orang ini tidak gitu. Jadi nggak ada dosa waris. Siapa yang salah, itu yang dihukum. Nggak percaya? Tanya sama orang Yahudi, mereka percaya nggak dosa waris? Nggak ada dosa kok diwaris-wariskan. Orang itu dihukum menurut perbuatannya sendiri-sendiri. Gitu. Orang nggak bapak dan ibu Hawa yang berdosa kita suruh nanggung, itu nggak ada ceritanya. Ya, di sini jelas ya, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima ya balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Ya, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Orang ini tidak pantas dihukum. Gitu dong. Ya. Kan sudah ditulis ya. Jadi ada korelasi antara balasan dan perbuatan gitu ya. Lalu ya ia berkata ya, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dijanjikan hari ini juga engkau di dalam Firdaus. Kita nggak usah ngomong hari ininya lah aja, nggak usah ngomong hari ininya aja. Itu sebetulnya masalah juga, karena faktanya kan Yesus masih perlu beberapa hari. Dia kan nanti dibangkitkan dari kematian dulu, 40 hari dulu baru naik ke atas. Dia bilang kok hari ini. Tapi itu sudahlah ya. Itu nanti kita diskusikan di lain tempat. Yang jadi masalah kan begini. Ya. Ini sudah lah ya. Sudah paham ya. Aku hapus lah ya. Aku mau gambar ini. Ya. Aku mau gambar ini. Siapa yang merubah ini? Ya. Ada tukang amet. Udah. Enak lap-lap ini. Ya, aku hapus dulu. Kita berpijak kepada Injil Lukas. Ini Yesus di tengah. Ya. Ini yang katanya penyamun itu tadi. Ini yang katanya penyamun. Ya. Matius, Markus yang menghujat dua orang. Berubah di Lukas. Siapa yang merubah ini? Pendeta Melato mungkin bisa jawab. Satu orang yang menghujat. Gue nggak tahu yang kanan apa yang kiri ya. Coba gue baca di sini jelaskan nggak? Satu orang itu yang mana? Nah, satu kanan satu kiri. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga kepada Allah sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Nggak ada penjelasan di sini ya, yang kanan atau yang kiri. Sudah kita berasumsi saja ya. Cuma satu yang menghujat. Taruhlah yang menghujat ini. Berarti kan sudah berubah Pak. Siapa yang berubah? Karena apa? Di Matius, Markus itu dua orang, ternyata satu orang. Berubah dia. Bapak senang atau nggak senang, suka atau tidak suka, faktanya berubah. Alkitab mengatakan berubah. Ya. Nah, tapi masalah itu sudah aku lalui ya. Sekarang di sini. Ya, ini sudah mau masuk asar nih sebabnya ya. Bentar lagi gue sholat asar.
Laki itu sholatnya berjamaah dilanggar ya, di surau atau di masjid ya, jangan di rumah. Ini tidak menghujat. Ketika ini menghujat, diingatkan sama ini. Makanya gue bilang di video gue yang gue bilang tadi, sebetulnya jarak salibnya itu berapa sih kok bisa omong-omongan? Karena apa? Kalau ini kesini masih mending lah, ini kesini mending lah, ini kesini ya. Ini posisi mampus ini, digebuki setengah mati ini. Masih bisa omong-omongan di atas dengan jarak salib berapa? Logika nggak? Bisa nggak Anda menerima peristiwa ini benar-benar terjadi atau enggak? Peristiwa ini faktual nggak? Gue ngajak lu berpikir semuanya. Karena logika sulit menerima. Ada orang digantung, digebuki capek-capek dengan jarak sekian, bisa omong-omongan. Kan dia dibatasi Yesus. Kalau Yesus kesini oke lah. Ini kesini lah. Ini kesini loh. Ketika ini mencela Yesus, ini membela baginda Yesus. Nggak boleh. Nah, ketika ini membela baginda Yesus, maka dikatakan ya begini ya. Lalu ia berkata, ini yang membela Yesus ya. Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ya. Lalu apa? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus, di surga. Gue belum cek ini ya, ini yang Uranos atau yang Paradis ya. Karena surga itu juga macam-macam nanti. Ya, ini harus kita ngerti bahasa Yunani sudah. Nyembah juga begitu. Masalahnya masuk kita jadi nyembah. Ya sebetulnya disembah itu belum tentu Allah. Ya. Sembah itu prosqueno, leturo itu beda-beda. Kalau kamu nggak tahu, kamu debat dengan saudara Kristen kita, dia bilang ini Yesus disembah, modar gue. Kamu harus tahu original teksnya. Iya tapi sembah, tapi itu bukan leturo, itu prosqueno. Cari original teksnya gitu loh. Sehingga kamu bisa ngajari saudara Kristenmu memahami original teks seperti apa. Sama seperti ini gue belum cek. Firdaus ini dari Uranon atau dari Paradis. Karena Uranon itu polisemi, dia bisa surga bisa langit. Ya, tapi itu kita abaikan lah. Itu nanti kita bahas ketika kita membahas benarkah Yesus itu naik ke atas langit. Supaya teman-teman Islam juga jangan percaya kalau ada orang masih bisa hidup sekarang di atas langit atau di atas surga atau dimanapun dan nanti mau jelang kiamat turun lagi, itu kacau itu. Nah, beda kan gue sama Islam mainstream? Beda. Nggak ada datang lagi, itu nggak ada. Semua sudah disampaikan Kanjeng Nabi Muhammad, selesai. Tidak ada perlu yang datang lagi untuk menyampaikan ini itu nggak ada. Maka kalau ada mengatakan nanti Kanjeng Nabi bisa turun lagi, dia harus berani mengatakan, berarti tugasnya Kanjeng Nabi Muhammad masih belum paripurna. Perlu ada sosok lain yang datang untuk menyelesaikan. Berani nggak ngomong gitu? Kalau nggak berani ikuti Gospeti, tidak ada yang mau datang lagi. Semua sudah diselesaikan tamat oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Tinggal pilih mau ikut Kanjeng Nabi Muhammad atau tidak. Itu aja pilihannya. Ngapain kok datang-datang lagi? Jadi itu akidah saudara Kristen kita. Kita hormati saja. Nanti katanya mau kiamat. Sekarang kan lagi mempersiapkan tempat di rumah Bapa di surga sana. Nanti mau kiamat tuh, dia datang mau menjemput mereka ke surga. Makanya disebut kedatangan kedua. Kamu sekali-sekali lihat KKR itu supaya ngerti kamu. Kalau tajuknya kebangkitan kedua mesti gede-gedean itu dihela. Nah, kita ini orang Islam, kok percaya akidah saudara kita yang Kristen? Gitu loh. Dan itu levelnya hadis Al-Qur'an nggak ada pernah mengatakan Kanjeng Nabi sama turun lagi. Itu sudah gue bahas 4 tahun lalu. Ada 13 seri kalau nggak 11 seri. Lihat videonya sudah lengkap. Jadi kita sebagai saudara Islam dari Kristen hormati, bukan diimani. Itu akidah saudara kita. Ya, oke sekarang ke sini. Ya, sekarang ke sini. Ya, coba perhatikan. Ini apa nggak ngeprank nanti dikatakan? Dijanjikan surga. Padahal di Matius, Markus, Lukas itu sama-sama menghujat. Belum lagi kalau kita ke Yohanes tidak ada hujatan. Lalu apa perlunya ya baginda Yesus menjanjikan Firdaus terhadap salah satu dari penyamun yang berpihak kepada dia? Ini loh Pak Pendeta yang saya maksud. Kita harus membela ya keagungan baginda Yesus.
Cuman kalau ayatnya seperti ini kan artinya apa yang bisa pertanggungjawabkan. Maka salah satu way out, jalan keluar, ini harus kita terima sebagai hadis. Itu loh. Tapi saya tahu Pak Pendeta tentu berberat hati menerima tawaran saya. Karena Pak Pendeta akan mengatakan, ini kitab suci. Lah kitab suci kok berubah-ubah. Nanti kan dikatakan baginda Yesus ngeprank. Dia dikatakan ngeprank, menjanjikan surga, padahal nggak ada yang dijanjikan surga. Kalau menurut Lukas ada yang dijanjikan surga, karena tidak semuanya mencela. Tapi kalau di Matius dan Markus, salah satunya mencela, dua-duanya mencela. Siapa mau? Jadi di salah satu sisi ada surga yang dijanjikan, di salah satu sisi tidak ada surga yang dijanjikan. Apa itu ngeprank atau gimana gitu loh? Gimana mau menjelaskannya? Itu tugas Pak Pendeta lah ya, untuk menyampaikan kepada jemaatnya. Aku kira sampai di sini dulu ya, sudah 2 jam lebih, 2 jam 25 menit, 2 jam hampir lewat setengah jam ya. Untuk teman-teman TikTok terima kasih, untuk teman-teman YouTube itu dulu ya. Aku tutup dulu yang di YouTube ya, yang di TikTok mungkin aku bisa baca-baca sejenak ya. Untuk yang di YouTube terima kasih atas apresiasinya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga sholatmu dalam bingkai imanmu ya. Simpan dalam hatimu dalam keindahan Islam, tapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka saudara kita ya. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih semuanya telah mampir ya di channel YouTube Gus Beti, ngaji bareng Gus Beti ya. Terima kasih. Salam dari aku, salam Isra, Islam rasional ya. Alhamdulillahirabbil alamin.